tentang sejarah bulu tangkis. Yang pertama yaitu menurut sebuah modul yang berjudul Satu Kok atau Kok Menari Indah di Udara yang diakses melalui laman sumber belajar, yaitu olahraga yang satu ini berkembang di kota Mesir kuno sekitar tahun 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa bulu tangkis juga sudah mulai berkembang sejak disebut-sebut di India dan juga Cina. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis di Indonesia mulai menginjakan kakinya di Indonesia itu pada tahun 1930. Lalu pada tahun 1933 di Indonesia itu ada dua tim. Yang pertama kali ada di Indonesia yaitu yang pertama ada Batavias Badminton Board dan Batavias Badminton League. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu organisasi bulu tangkis yang sangat solid. Lalu pada tahun 1934 Indonesia menyelenggarakan sejumlah kejuaraan bulu tangkis di Pulau Jawa. Itu pertama kali turnamen bulu tangkis di Indonesia, yang mana kebanyakan berpusatnya di kota Bandung. Dengan adanya kejuaraan bulu tangkis tersebut menandakan bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu cukup senang. Lalu pada tahun 1934 Indonesia itu mengadakan event tentang bulu tangkis pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di kota Bandung. Dengan adanya kejuaraan bulu tangkis tersebut, masyarakat Indonesia itu cukup senang dan amat sangat ramai yang mengikutinya. Perkembangan bulu tangkis yang semakin pesat menginisiasi berdirinya Indonesia, yaitu PBSI pada tahun 1951. Organisasi ini berfungsi untuk menaungi olahraga bulu tangkis setelah PBSI berdiri. Yang kedua yaitu ada kongres pertama mulai digelar untuk mendiskusikan aturan dan juga tujuan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Berikutnya bulu tangkis mulai bersinar di Indonesia. Bahkan beberapa atletnya sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Di antaranya yaitu ada Rudi Hartono, Tan Juho, Lim Swee King, Christian Hadinata, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, dan Taufik Hidayat. Tidak hanya itu, sampai saat ini pun masih ada beberapa nama yang sudah mengharumkan nama Indonesia dalam bulu tangkis di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Gari Zolfia. Di sini saya akan membahas tentang sarana dan prasarana dalam permainan bulu tangkis. Oke, tanpa berlama-lama kita turun aja yuk ke lapangan. Cekidot. Oke teman-teman, ini merupakan contoh dari lapangan bulu tangkis. Sarananya yaitu raket, merupakan alat utama untuk memukul kok, dan kok merupakan bola kecil bulu yang digunakan dalam permainan. Untuk lapangan, area bermain bulu tangkis biasanya terbuat dari bahan berpermukaan keras seperti kayu atau beton. Dan ada net juga yang digunakan untuk memisahkan lapangan menjadi dua bagian. Dengan tinggi net adalah 5 kaki pada bagian tengah dan 5 kaki 1 inci pada bagian tepi. Untuk sepatu khusus bulu tangkis dengan sol karet yang memberikan cengkraman yang baik di lapangan. Dan untuk prasarananya yaitu meliputi peregangan pada otot yang dilakukan sebelum dan setelah bermain untuk mencegah cedera. Yang kedua, latihan fisik khusus untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan fleksibilitas. Yang ketiga ada latihan teknis seperti pukulan, servis, dan gerakan di lapangan. Yang keempat ada pemahaman taktis tentang taktik permainan termasuk strategi menyerang dan bertahan. Dan yang terakhir pemulihan, yaitu istirahat yang cukup dan pemulihan setelah latihan atau pertandingan untuk Badminton dimainkan di lapangan berukuran 13,4 meter panjang dan 6,1 meter lebar untuk ganda, serta 5,18 meter lebar untuk tunggal.
dengan net setinggi 1,55 meter di sisi dan 1,524 meter di tengah. Setiap pertandingan terdiri dari 2 set, masing-masing hingga 21 poin dengan selisih minimal 2 poin. Servis dilakukan dari area secara diagonal, dan servis sah jika posisi shuttlecock saat servis tidak boleh melebihi dari 115 cm server dan melintasi net tanpa menyentuhnya. Poin dapat diperoleh dari memenangkan rally yang berlangsung hingga shuttlecock terjatuh di lapangan atau terjadinya kesalahan, seperti shuttlecock keluar, sentuhan net, atau double hit. Terdapat interval 60 detik saat salah satu pemain mencapai 11 poin di setiap set, dan istirahat 2 menit antar set. Pemain berganti sisi lapangan pada akhir setiap set dan saat mencapai 11 poin di set ketiga. Peraturan ini memastikan pertandingan berlangsung adil dan kompetitif, memungkinkan pemain mengembangkan strategi dan keterampilan mereka. Yang pertama adalah servis, yaitu pukulan pertama yang digunakan untuk memulai permainan atau rally. Servis dapat dilakukan secara forehand atau backhand, dan tujuannya untuk mengarahkan kok ke area lawan secara strategis. Berikut adalah video servis. Yang kedua adalah lob, yaitu pukulan yang mengarahkan kok tinggi dan jauh ke belakang lapangan lawan. Biasanya digunakan untuk mengembalikan kok yang datang dengan cepat atau untuk memberi waktu pemain mengatur posisi. Berikut video lob. Yang ketiga adalah netting, yaitu pukulan halus dan pendek yang diarahkan dekat dengan net di area lapangan lawan. Teknik ini bertujuan untuk membuat kok jatuh segera setelah melewati net, menyulitkan lawan untuk mengembalikan. Berikut adalah video net. Yang keenam adalah drop shot. Drop shot merupakan pukulan yang diarahkan dengan lembut dan menukik ke area dekat net di lapangan lawan. Drop shot bertujuan untuk mengecoh lawan dengan perubahan kecepatan dan arah yang mendadak, sehingga menyulitkan lawan mengembalikan dengan baik. Berikut adalah video drop shot.